Kembali lagi bersama saya Tobias Evan dan tentunya masih di channel saya. Apa kabar sobat alamku? Tidak terasa ya, kurang lebih sudah 2 bulan kita menjalankan PSBB dan kita sudah melakukan segala macam kegiatan dari rumah, mulai dari belajar dari rumah, kuliah dari rumah, kerja dari rumah. Semua sudah kita lakukan dari rumah karena kita masih diharuskan untuk melakukan segala kegiatannya dari rumah dan belum boleh banyak keluar rumah jika itu tidak mendesak ya. Saya bisa merasakan apa yang teman-teman rasakan, pasti sudah bosan di rumah dan intinya sudah pengen banget melakukan aktivitas di luar rumah. Tapi tenang, saya sudah membuat beberapa video yang dapat menemani kawan-kawan di masa pandemik ini. Seperti yang kemarin saya sudah buat adalah mengulas sebuah produk, yaitu Caril saya sendiri yang saya sudah gunakan selama kurang lebih 1,5 tahun, Caril Osprey Atmos AG65. Dimana dalam mengulas suatu produk tentunya kita harus riset kecil-kecilan lah, istilahnya kita nggak bisa mengandalkan apa yang sudah kita punya. Artinya pengalaman saja tidak cukup. Untuk mengulas suatu produk, kita perlu juga informasi-informasi dari manapun itu, entah dari internet atau dari buku, majalah, dan lain sebagainya yang dapat memberikan kita tambahan informasi untuk menjelaskan produk yang mau kita ulas. Contohnya di sini saya punya Osprey, artinya saya harus cari itu di internet dan kebetulan ada website resminya yaitu osprey.com. Karena Osprey sendiri brand dari Amerika Serikat dan semua isi di dalam websitenya menggunakan bahasa Inggris, saya harus menerjemahkan ulang supaya saya lebih mengerti gitu fitur-fitur apa saja atau kegunaan apa saja yang menjadi unggulan dari Osprey Atmos AG65 itu. Dan itu pasti akan menyusahkan apabila kita translate harus satu-satu, copy lalu paste di Google Translate, dan kita harus melakukan itu berulang-ulang. Menurut saya itu sangat ribet. Tapi di sini saya nemu suatu aplikasi yang dapat membantu saya dalam mentranslate fitur-fitur yang ada di website tersebut. Nama aplikasinya adalah YouDictionary, di mana YouDictionary sendiri sudah bekerja sama dengan Oxford dan juga dapat mentranslate ke 44 bahasa. Dan yang paling saya suka fiturnya adalah Magic Translate, di mana kalian bisa mentranslate langsung tanpa perlu buka tutup aplikasi. Nah, untuk dapat mentranslate dengan menggunakan YouDictionary, kalian tinggal langsung drag nih. Di sini kan ada icon kecil nih yang ada panahnya. Nah, itu kalian tinggal langsung drag aja ke kalimat yang mau kalian translate. Contohnya ini bisa ditranslate menjadi suspensi anti-gravitasi terasa seperti Anda membawa berat lebih sedikit daripada dalam paket Anda. Kalian langsung bisa dapat artinya tanpa perlu copy-paste ke Google Translate atau aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, buat teman-teman juga yang pengen jago bahasa Inggris tapi kurang pede kalau misalnya ada temen chat pakai bahasa Inggris, kalian tinggal menggunakan grammar check. Artinya di sini kalian bisa mengecek grammar kalian dalam bahasa Inggris. Kalian bisa tahu tuh grammar yang kalian gunakan sudah benar atau belum. Cara pakainya mudah, kurang lebih sama seperti menggunakan Magic Translate. Jadi misalnya kalian tinggal buka chatnya seperti ini. Oke, tinggal kita bales lah. Hi Jensen, I'm good. How about you? Terus kita tinggal pencet lagi. Itu kan ada icon kecil dan ada panahnya. Kita tinggal pencet dan klik yang grammar. Lalu kita tinggal tarik tuh. Dan ternyata great, no mistake found. Artinya tidak ada kesalahan. Artinya udah bener tuh. Lalu kita tinggal pencet enter. Fitur terakhir yang saya suka dari YouDictionary adalah kamera translate, dimana kalian juga bisa mentranslate kata apapun dari suatu benda. Misalnya kata itu menggunakan bahasa asing, kalian tinggal buka aja aplikasi YouDictionary-nya, lalu kalian buka kamera dan kita cari barangnya. Di sini saya ini ada fly seat dan ini ada pakai bahasa Inggris. Saya pengen tahu nih artinya apa. Jadi kalian tinggal arahkan kameranya dan langsung kita arahkan ini durable. Durable tuh artinya tahan lama atau awet. Kita coba arahkan ke sebelahnya. Di sini ada dustproof. Dustproof itu tahan debu atau kedap debu. Kira-kira seperti itu. Jadi YouDictionary ini sangat membantu buat teman-teman sekalian yang terutama ingin mengasah bahasa Inggrisnya atau bahasa lainnya supaya lebih expert dan lebih jago lagi. Kalian bisa download YouDictionary, ada di kolom deskripsi atau di pin komen. Linknya di bawah. Pada hari ini saya ingin membagikan, lebih tepatnya menceritakan kembali bagaimana pengalaman saya mendaki gunung-gunung yang ada di Indonesia. Dan kebetulan memang saya baru sedikit melakukan pendakian yang ada di Indonesia. Tentunya banyak juga kawan-kawan yang sudah melakukan pendakian lebih banyak dari saya dan lebih beragam dari saya. Karena kebetulan gunung yang saya daki itu baru di Pulau Jawa juga. Pasti banyak teman-teman yang sudah mendaki di luar Pulau Jawa, seperti di Pulau NTB ada Gunung Rinjani, dan di Pulau Sumatera ada Gunung Kerinci. Tentunya teman-teman pasti punya banyak cerita yang lebih menarik dari saya, tapi di sini saya ingin menceritakan dari sisi saya bagaimana keseruan pendakian gunung pada saat itu. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita mulai dari yang kelima dulu. Oke, jadi yang kelima itu adalah pendakian Sumbing Via Bowongso. Pendakian Sumbing Via Bowongso ini waktu itu saya daki pada bulan September 2019, di mana waktu
itu berawal dari rasa penasaran kami tim pendakian dengan kegagahan Gunung Sumbing Via Bongso ini. Jadi awalnya bingung tuh mau cari gunung apa ya di akhir September ini sebagai gunung penutup tahun yang menurut saya sudah mulai memasuki musim penghujan gitu. Dan kita lihat Gunung Sumbing Via Bongso ini ternyata digadang-gadang sebagai miniaturnya Rinjani atau Bukit Penyesalan Rinjani itu mirip banget gitu keindahannya. Akhirnya kita berunding dan sepakat ya udah kita berangkat ke Sumbing Via Bongso. Karena kita semua pada umumnya atau tim pendakian saya umumnya adalah karyawan kantor, jadi kita berkumpul seperti biasa Jumat malam di satu titik dan akhirnya kita berangkat waktu itu menggunakan travel. Salah satu travel yang kita gunakan yang kita ketemu dari Instagram, kita berangkatlah dan sampai waktu itu sekitar pukul 11 ya, atau mungkin udah agak siang sedikit ya, 11 atau 12-an. Dan waktu itu naik, kita menggunakan ojek itu akan mengantarkan kita sampai di parkiran Swadas. Di parkiran Swadas ini indah, jadi jalurnya masih asri, dimana samping kiri kanan waktu itu masih ada perkebunan warga. Dan kebetulan jalur yang kita daki pada saat itu masih sepi pendaki. Saya nggak tahu apa emang karena masih sepi jalur tersebut Sumbing Via Bongso atau memang momennya saat pendakian tidak ramai-ramainya gitu, makanya jadi agak sepi. Dan menurut saya pendakian Sumbing Via Bongso ini merupakan salah satu pendakian yang jalurnya menurut saya bersahabat lah. Dan seperti biasa di pos-posnya itu vegetasinya masih rapat ya sampai di peralihan antara Camp Gajahan dan Pos 2 Bogel. Nah, di antara peralihan itu vegetasinya sudah mulai terbuka, di mana panasnya sudah mulai terik tuh mengenai tubuh kita. Setelah melewati peralihan itu, kita akan sampai di Pos 2 Bogel, di mana di sini tuh ada tempat camp. Tempat camp di Pos 2 Bogel ini relatif lebih aman karena kenapa? Karena dia ada pohon-pohon gitu. Kekurangannya adalah dia jauh dari summit. Jadi mesti agak pagian lah kalau mau summit dan nanjaknya lebih jauh gitu untuk summit attack. Tetapi kelebihannya adalah karena banyak pepohonan jadi dia tidak kena angin alias aman gitu. Tapi karena kita dari awal sudah rencana mau mendirikan tenda di Camp Gajahan, akhirnya kita lanjut lagi naik karena keindahannya juga dapat di Camp Gajahan itu. Setelah melewati Pos 2 Bogel, kita sudah dapat langsung melihat keindahan bukit-bukit yang digadang-gadang sebagai Bukit Penyesalan Rinjani, dan itu tuh indah banget dan benar-benar sesuai dengan apa yang kita lihat di Instagram atau di Google dan lain sebagainya. Sepanjang yang kita lihat adalah kuning semua dan itu tuh sangat indah gitu, padang sabana. Bagi kalian yang suka padang sabana, pendakian Sumbing Via Bongso ini tuh sangat cocok banget buat kalian. Akhirnya setelah kita dapat melihat keindahan bukit-bukit tersebut, kita langsung terpacu untuk oke, kita harus naik ke sana, kita harus camp di sana. Dan waktu itu walaupun terik gitu, terasa biasa aja gitu. Sampai akhirnya kita tiba sore di Camp Gajahan tersebut, kita mendirikan tenda dan menikmati sore itu, di mana pemandangan di depannya adalah Gunung Sumbing yang begitu indah dibalut dengan lautan awan yang sangat indah. Waktu itu udah kuning dan agak oranye ya, dan itu tuh cantik banget kalau kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri gitu. Setelah kita menikmati sunset atau matahari terbenam di depan tenda, lalu kita bersiaplah tuh mau memasak. Nah, disinilah terjadi suatu kasus atau terjadi suatu masalah yang menurut saya lumayan fatal, yaitu ketika saya mendirikan tenda yang waktu itu saya bawa dari rumah, tanpa tersengaja tenda itu kedudukan oleh saya dan waduh, frame-nya patah dan itu langsung kepusingan kita. Bahkan untuk tidur pun itu anginnya kan kencang banget. Kalau kalian tahu, Camp Gajahan ini tuh tempat camp yang jalurnya itu dilalui oleh angin dan itu tuh parah banget ketiup angin di sana. Nah, ini menjadi salah satu tips buat kalian dari saya yang sudah melewati hal tersebut adalah kita harus memikirkan bagaimana tempat camp kita nantinya apakah aman dari jalur angin atau dari hewan buas dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu pertimbangan yang harus dipikirkan secara matang. Oke, akhirnya setelah saya tahu tenda saya tidak bisa ditempati, akhirnya tenda itu saya cuma taruh dengan keril dan banyak air ya supaya tendanya tidak terbang. Dan akhirnya saya juga tidur di tenda sebelah ya, masih satu tim pendakian dengan saya. Dan malam itu menjadi malam paling stres menurut saya karena saya mikirin ini apakah tendanya tidak akan kena angin atau terbawa angin terbang. Pada akhirnya saya memutuskan paginya untuk tidak summit karena semalaman pun tidak bisa tidur dan stres mikirin tenda yang takut terbang. Saya dan juga pacar saya Fania dan juga teman saya Dewe waktu itu tidak jadi summit, jadi kami bertiga itu hanya paginya nongkrong aja tuh di depan tenda dan menikmati keindahan Sumbing Via Bongso. Sementara sebagian dari tim kami melanjutkan untuk summit attack, dan menurut saya itu bukan keputusan yang buruk gitu. Dengan tidak jadi summit, ternyata saya dapat melihat keindahan Sumbing Via Bongso ini dengan santai. Setelah saya pikir-pikir lagi, saya sudah melepaskan penat saya di kota dengan cara
bersantai, duduk, menikmati apa yang ada. Jadi menurut saya salah satu yang terindah dari sebuah perjalanan adalah bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang terjadi dan menjadikan hal yang buruk itu sebagai pelajaran kita untuk kedepannya bisa memperbaiki itu. Dan berikutnya pendakian yang keempat adalah pendakian Slamet Via Bambangan, di mana pendakian Slamet Via Bambangan ini saya laksanakan di bulan Juli 2019, dan ini juga pendakian yang tergolong baru. Dan waktu itu kita jalan seperti biasa, kita menggunakan travel ya, karena saya juga susah ya kalau udah bekerja ini, waktunya tuh semakin sulit gitu untuk mencari waktu yang pas. Akhirnya ya udahlah, kita cari travel aja, karena menurut kami tim pendakian kami yang mayoritas sudah bekerja kantoran, dengan adanya jasa travel itu sangat memudahkan kita dalam menentukan waktu yang fleksibel untuk kita dapat mendaki gitu. Akhirnya kita berangkat menggunakan salah satu travel, waktu itu meluncur langsung ke Jawa Tengah atau Bambangan ini untuk mendaki Gunung Slamet, dan waktu itu di perjalanan cukup cepat ya. Oke, jadi nggak lama dari situ kita ya seperti biasalah di base camp berberes, lalu kita mendaki. Nah, untuk pendakian Slamet Via Bambangan ini saya tidak tahu ya ada ojek atau enggak, karena waktu itu saya langsung naik aja gitu tanpa memikirkan nyari ojek atau ada ojek atau enggak ya. Dari awalnya itu kita akan melewati perkebunan warga yang dimana waktu itu sangat cantik ya kiri kanan, tapi itu sangat indah untuk dinikmati sebagai kita pemanasan juga dan sebuah awal yang sangat baik gitu. Dari pos 1 sampai pos 5 menurut saya yang sedikit menanjak ya, jadi dia tuh lebih banyak menanjak terus dibandingkan dengan pos-pos lainnya. Ya pos-pos lainnya juga sih, tapi di pos 1 sampai 5 ini menurut saya lumayan yang awal-awalnya yang udah bikin capek lah dibanding dengan seperti yang sebelumnya Sumbing Via Bowongso gitu. Dan di pendakian Slamet Via Bambangan ini menurut saya banyak sekali warung-warung gitu, karena setiap posnya hampir saya temui ada warung. Jadi menurut saya itu jalur yang cukup populer ya, karena banyak warung-warungnya ya. Kalau jalur yang populer bisa ditandai dengan adanya warung di jalur pendakian tersebut gitu. Pos 1 sampai 5 kita mendaki tanpa ada masalah seperti biasa ya, jalurnya itu vegetasi rapat di mana matahari sesekali masuk tetapi tidak begitu menyengat langsung ke tubuh kita. Dan kita melewati pos itu ada pos 4 ya, yang menurut saya itu katanya cukup angker atau mistis ya, pos Samarantu ya, Samarantu itu ya. Tapi karena waktu itu mendaki pukul 2 ya, kami dari tim pendakian tidak merasakan ada apa-apa juga, jadi menurut saya skip aja lah. Oke, akhirnya kita mendirikan tenda waktu itu di pos 5, di mana itu juga merupakan tempat biasa orang-orang mendirikan tenda. Jadi kebetulan waktu itu juga banyak yang mendaki, menurut saya sedang lah, jadi nggak terlalu banyak yang mendaki tapi tidak terlalu sedikit juga. Kita mendapat lahan yang pas untuk mendirikan tenda bersama tim, dan kita makan malam bersama seperti biasa. Setelah makan kita istirahat cukup cepat ya, karena kita akan mulai start summit pukul 3. Tiba di pukul 3 pagi kita start summit seperti biasa ya, kita doa dulu lalu kita start summit. Dan itu menurut saya perjalanan yang cukup panjang, karena kita start summit aja dari pos 5, 6, 7, 8, 9 ya, kebayang lah. Makanya kita berangkat sepagi itu gitu. Kita berangkat pukul 3 pagi dengan badan yang masih menggigil dan masih menyesuaikan diri lah dengan lingkungan sekitar dan dengan persiapan summit. Akhirnya kita naik aja, cukup banyak juga yang waktu itu naik pagi. Akhirnya kita ikut aja bersama-sama mendaki ke puncak Gunung Slamet. Dan menurut saya keindahan itu terdapat di antara pos 8 atau pos 9, di mana waktu itu vegetasi sudah mulai terbuka dan itu tuh jalanan sudah mulai bebatuan. Pohon juga menurut saya tidak terlalu banyak, di mana jika kita mendaki, kita melihat ke belakang itu akan terlihat pemandangan yang sangat-sangat indah, di mana ada 2 gunung, saya lupa yaitu Merbabu Merapi atau Sumbing Sindoro ya, di mana dibalut dengan lautan awan tipis-tipis yang menurut saya sangat indah. Waktu itu tuh mata saya tuh langsung wah, dari ngantuk sampai seger banget, karena itu bener-bener indah gitu. Dia pas saya mendaki itu dan pas sunrise juga, begitu matahari mulai muncul dan menyinari dan membakar juga semangat kita untuk terus naik. Dan menurut saya ini summit yang terparah ya, menurut saya lebih parah dari Gunung Semeru. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena kemiringannya wah parah, sampai kita juga mau berdiri tegap pun aja susah, sampai harus berpegangan dengan batu yang ada di depan. Dan waktu itu lumayan frustrasi juga ya. Kenapa? Karena kita
Karena kita tiap melihat ke atas sepertinya sudah mau sampai-sampai, tapi kok tidak sampai-sampai gitu. Dengan tenaga yang tersisa dan dengan air yang seadanya. Nah, ini juga membawa kita ke tips yang kedua adalah jangan lupa persiapkan air yang cukup, ketahui medan pendakian sampai ke puncak, di mana kita tuh harus tahu bahwa persediaan air yang kita bawa sudah cukup atau belum. Karena menurut saya air yang terpenting. Ketika kita kekurangan air atau dehidrasi, tenaga kita tentunya juga akan terpengaruh dan sistem kekebalan tubuh kita juga pasti akan melemah dengan kurang air gitu. Persiapkan kembali kira-kira berapa lama sampai ke puncak dan seberapa jauh dari tempat mendirikan tenda sampai ke puncak sehingga dapat memperkirakan air yang dapat dibawa. Akhirnya kita tiba di puncak saat itu pukul 8 pagi dengan perasaan yang terharu dan senang juga dan capek dan ya semua udah campur aduk lah, tapi senang banget. Itu adalah puncak Gunung Slamet, yaitu gunung tertinggi di Jawa Tengah ya, atau gunung kedua tertinggi di Jawa, dan menurut saya itu pemandangannya sangat indah dari puncak sana, dimana banyak gunung juga terlihat dari atas sana dan kawahnya juga indah banget bisa dilihat dari atas puncak Gunung Slamet. Dan yang ketiga ada pendakian Merbabu Via Selo. Pendakian Merbabu Via Selo ini saya waktu itu mendaki di bulan Oktober 2017, dimana waktu itu saya juga masih duduk di bangku kuliah, dan waktu itu saya mendaki dengan tim pencari damai, yaitu tim awal pendakian saya yang berisikan anggotanya ada Nico, Kevin, Elisa, dan juga Famungen. Nah, ini adalah pendakian pertama yang menurut saya seru juga karena ini adalah pendakian kedua dalam hidup saya dan saya sudah langsung naik merbabu. Waktu itu sudah mikir, ini apakah bisa atau enggak ya, tapi karena penasaran banget dengan postingan di Instagram juga dan di Google dan di blog dan lain sebagainya, itu tuh banyak yang mereview bahwa pendakian Merbabu Via Selo ini salah satu yang paling cantik gitu. Gimana kita nggak penasaran? Akhirnya kita naiklah itu dengan menggunakan kereta dari Pasar Senen menuju ke Solo Jebres, di mana di Solo Jebres kita dijemput oleh salah satu guide, karena waktu itu kita menggunakan guide ya, karena pendakian kedua ya, gimana takut gitu, khawatir aja gitu udah mendaki Gunung Merbabu Via Selo. Dan itu pertemuan pertama kita dengan Mas Eno yang akhirnya juga menjadi teman pendakian di pendakian berikutnya, yaitu Gunung Argopuro ya. Setelah dijemput oleh Mas Eno, kita menggunakan sebuah mobil ya, kalau nggak salah waktu itu mobil FPV ya, itu udah kontek-kontekannya Mas Eno lah dengan orang base camp. Kita berangkat ke base camp Pak Parman waktu itu ya. Setelah makan dan bersiap, kita berangkat cukup pagi juga, jam 8 kita mendaki tuh. Dan pendakian Merbabu Via Selo ini menurut saya di awal aja udah bikin capek, karena di awal vegetasinya tidak begitu rapat ya, artinya udah kena terik matahari yang sudah membakar tubuh kita yang waktu itu juga belum terbiasa naik gunung. Dan menurut saya yang unik di pendakian Merbabu Via Selo ini ada buah arbei yang bisa dimakan. Waktu itu dikasih tahu oleh Mas Eno, ini buahnya bisa dimakan arbei dan buahnya tuh enak gitu, mirip blueberry kali ya. Setelah melewati pos 1, pos 2, menurut saya pos yang paling bikin keki atau bikin aduh parah ini adalah pos 3. Kenapa? Karena waktu itu di pos 3 itu lahan terbuka gitu, kayak lahan terbuka aja, dan itu nggak ada pohon, kita nggak bisa berteduh. Dan waktu itu udah jam 12 siang, dimana kita mau melanjutkan pendakian juga. Waduh, ini harus makan dulu, isi tenaga. Akhirnya kita isi tenaga dulu, kita makan dengan bekal yang kita bawa dari base camp. Setelah itu kita mau istirahat lama-lama juga nggak bisa karena itu waduh panas banget deh. Ya udah, akhirnya setelah kita bisa makan dengan cukup, kita langsung melanjutkan pendakian lagi naik. Untuk dari pos 3 ini menuju ke Sabana 1. Dan menurut saya pendakian dari pos 3 menuju Sabana 1 adalah pendakian terberat yang pernah saya naiki. Karena itu parah banget, treknya jadi kayak tanah liat juga dan minim sekali, bahkan menurut saya nggak ada pegangan gitu, tanah liat dan batu-batu aja. Dan itu lumayan curam, dan jadi bisa dibayangkan waktu itu adalah pendakian kedua saya dan saya udah menghadapi yang seperti itu gitu, dan itu parah banget. Jika bisa dibilang itu kalau hujan pun bisa jadi jalur air karena jalurnya pun itu sangat curam ya menurut saya dan sangat licin gitu. Jadi kalau memang hujan lebat itu tuh akan menjadi trek terburuk yang pernah dilewati gitu. Oke, setelah mendaki kurang lebih berapa lama ya waktu itu, sampai 2-3 jam lah. 2-3 jam itu akhirnya kita sampai di Sabana 1, dimana kalau di Sabana 1 itu sudah bisa mendirikan tenda. Cuma karena waktu itu posisinya kita juga berniatnya untuk mendirikan tenda di Sabana 2, akhirnya kita lanjutlah ke Sabana 2. Di antara Sabana 1 ke Sabana 2 ini ada suatu bukit gitu, yang ada 2 undakan bukit deh. 2 undakan bukit ini yang sangat ikonik lah kalau kalian melihat postingan Merbabu Via Selo atau melihat gambar Merbabu Via Selo dimanapun itu, pasti ini gambar pasti selalu keluar gitu, alias bukit inilah yang selalu banyak difoto orang gitu. Oke, akhirnya kita lewatilah itu si undakan bukit-bukit itu. Kita melewati itu dengan harapan
harapan setelah melewati satu undakan itu langsung terlihat tuh Sabana 2, ternyata enggak. Dan ini tuh lumayan berat juga karena kan naik gitu ya, naik terus gitu, nggak ada landainya. Setelah melewati satu undakan, 2 undakan, akhirnya kita sampailah di Sabana 2, tempat kita mendirikan tenda, yang mana itu juga belum begitu ramai pendaki karena kita start cukup pagi ya, jadi kita sampai itu mungkin sore lah, sekitar pukul 3 ya, kita sudah sampai di Sabana 2. Akhirnya kita langsung mendirikan tenda di situ dan mengeluarkan segala perlengkapan. Kita langsung masak dulu, masak airnya untuk ngopi. Setelah kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, waktu itu sudah agak sore. Akhirnya kita memutuskan untuk naik ke bukit yang ada di seberang Sabana 2, di mana di situ terlihat juga ada yang namanya pohon sinyal. Kalau kalian tahu pohon sinyal itu, katanya jika kalian membuka ponsel di dekat pohon sinyal tersebut, kalian akan mendapatkan sinyal gitu. Di atas bukit tersebut kita menikmati keindahan sore itu, yang waktu itu view-nya sudah terlihat ya, Gunung Merapi di seberang sana dibalut dengan awan-awan seperti cotton candy. Warnanya itu ungu seperti jingga-jingga ungu gitu, dan itu tuh cantik banget. Kita akhirnya menghabiskan sore itu di atas bukit tersebut sambil ngobrol-ngobrol lah istilahnya, sambil nyantai lah kita menikmati itu. Akhirnya sebelum maghrib tiba kita sudah turun dan kembali ke tenda masing-masing. Setelah itu makan malam seperti biasa, melewati malam sampai di suatu malam. Waktu itu malam itu sudah pukul, saya lupa ya, kurang lebih pukul 12 ya, dimana kita semua udah bersiap tidur gitu, dan tiba-tiba ada yang manggil gitu.